Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Reza Torik di channel gue. Di sini kita akan membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik dari segi hukum maupun sosial, menurut pandangan gue dan perspektif hukum. Mari kita bahas. Halo teman-teman semua, sudah lama kita nggak bertemu. Apa kabar kalian? Semoga sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kali ini gua akan membahas masalah yang marak terjadi di kalangan, terutama di kalangan anak-anak muda. Namun bukan kalangan muda saja, artinya banyak juga yang memang sudah dewasa melakukan hal-hal yang akan gua bahas pada hari ini, itu terkait dengan aborsi ilegal. Nah, teman-teman semua, kira-kira aborsi apa sih itu aborsi, teman-teman semua? Aborsi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengeluarkan satu janin atau bisa dikatakan tindakan medis. Nah, itu dilakukan bila mana memang terjadi atau harus dilakukan tindakan dari segi medis ternyata ada kecacatan, atau jika seandainya bayi ini lahir maka akan berdampak pada bayi tersebut ataupun pada ibunya. Nah, makanya dilakukanlah tindakan aborsi. Namun yang mau kita bahas hari ini adalah tentang aborsi ilegal. Nah, dalam dunia medis aborsi ada 3 jenis, teman-teman semua. Ada yang menggunakan obat, ada yang menggunakan metode dengan cara disedot atau divakum. Yang ketiga dengan cara dilakukannya atau dengan obat-obatan yang bisa melunturkan atau menggugurkan kandungan. Namun ketika aborsi ilegal itu dilakukan, maka akan terjadi resiko yang berkaitan dengan si ibu tersebut atau yang mengandung tersebut, dengan resiko yang pertama adalah pendarahan berat, yang kedua cedera pada rahim, yang ketiga kehamilan ektopik, keempat adalah kondisi serviks. Nah, ini semua adalah resiko-resiko terkait dengan dampak dari aborsi ilegal. Nah, aborsi ilegal ini banyak sekali atau marak dilakukan oleh dokter-dokter yang tidak berpengalaman, yang belum tentu dalam hal ini adalah sesuai kualifikasi dokter tersebut melakukan aborsi, melakukan tindakan medis tanpa prosedur atau langkah-langkah yang tepat. Makanya banyak sekali korban-korban aborsi ilegal yang sampai sekarang artinya sudah banyak jatuh korban. Makanya disitulah hukum melarang. Ketika memang tidak terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan medis, seharusnya tidak boleh dilakukan tindakan aborsi. Nah, apa yang bisa dilakukan ketika aborsi ilegal atau dampak hukum ketika aborsi ilegal itu dilakukan? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sini dikatakan bahwa berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, aborsi boleh dilakukan dengan alasan medis berikut ini: adanya indikasi darurat, janin menderita kelainan genetik, yang ketiga adalah kehamil terjadi akibat pemerkosaan. Nah, 3 ini yang boleh dilakukan dalam hal ketika aborsi itu menjadi legal. Namun, kalau memang tidak ada ketiga dari yang tadi disebutkan oleh undang-undang, maka itu bisa dipastikan aborsi ilegal dan ancaman hukumannya bisa maksimal 5 tahun, bahkan di atas 5 tahun. Nah, teman-teman semua, sekarang kita bahas terkait aborsi yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Oke, teman-teman semua. Nah, aborsi yang diperbolehkan oleh hukum yang tadi disebutkan. Nah, jika memang ada suatu korban pemerkosaan, kita melihat dari perspektif hukum. Seandainya memang ada korban pemerkosaan yang hingga akhirnya hamil, itu menjadi sah dilakukannya aborsi. Namun kalau ketika aborsi itu tidak dilakukan, dilakukan dengan sendiri atau dilakukan dengan kemauan sendiri karena takut hal-hal diketahui oleh orang,
Nah, itu bisa dikatakan ilegal. Banyak kasus-kasus yang bisa kita ambil, contohnya adalah bagaimana pasangan muda-mudi sekarang ini melakukan aborsi ilegal. Yang pertama, dikarenakan dia tidak menginginkan janin tersebut untuk hidup. Yang kedua, malu atau berdampak pada segi sosial dari yang melakukan aborsi. Contohnya, ternyata dia belum menikah namun sudah punya anak atau hamil di luar pernikahan, maka indikasinya adalah dia akan melakukan aborsi ilegal. Yang ketiga, dari faktor ekonomi, seandainya memang ternyata bapak atau ibu dari janin bayi tersebut belum mampu untuk melakukan atau untuk menghidupkan, maka faktor-faktor tersebutlah yang biasa menjadi alasan bagi pelaku aborsi ilegal untuk melakukan aborsi. Padahal posisinya adalah jika aborsi dilakukannya di luar konteks yang tadi disebutkan dalam undang-undang, itu merupakan pelanggaran. Apalagi kalau kita ketahui bahwa banyak pasangan di luar nikah yang sudah mempunyai janin atau mempunyai anak di luar pernikahan. Jadi ada beberapa faktor yang bisa dikatakan bahwa bayi tersebut tidak diinginkan untuk hidup janinnya, maka dilakukan aborsi ilegal. Yang pertama, faktor ketidakmampuan secara ekonomi. Yang kedua, akibat hubungan di luar nikah. Atau yang ketiga, hubungan gelap. Bisa jadi perselingkuhan kah, hasil hubungan selingkuh kah, atau bukan hasil hubungan yang sah dari pasangan yang sah. Makanya ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk melakukan upaya-upaya bagaimana menekan angka aborsi ilegal dengan cara melakukan pemantauan serta melakukan sharing serta melakukan edukasi agar supaya teman-teman atau para pelaku aborsi tidak akan terjadi lagi dan tidak akan terjadi aborsi-aborsi lainnya, karena akan berdampak pada kondisi si pengaborsi tersebut, ataupun dalam segi agama pun tidak diperbolehkan karena janin itu layak untuk hidup. Nah, sekarang apa sih punishment atau hukuman bagi pelaku-pelaku aborsi? Yang pertama, pelaku aborsi dapat dikenakan di pasal 299 Kitab Undang Hukum Pidana, yang dimana barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan ditimbulkan bahwa karena pengobatan itu hamilnya, dapat digugurkan, diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Yang kedua, pasal 346, seorang wanita yang sengaja melakukan atau mematikan kandungannya menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Yang ketiga, pasal 347, yang dimana barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam paling lama 12 tahun. Yang keempat, pasal 348, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan wanita dengan persetujuannya diancam dengan penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Nah, jadi di sini teman-teman semua banyak pasal-pasal yang dapat dikenakan bagi yang menyuruh, bagi yang melakukan, bagi ibu yang menggugurkan itu. Jadi ada poin-poin di mana semua pasal mengcover beberapa peran-peran untuk melakukan aborsi, seperti dokternya, seperti mungkin pacarnya, seperti mungkin si yang hamil tersebut. Di situ sudah diatur di pasal-pasal yang tadi gue sebutkan. Jadi ancamannya ada yang sampai 12 tahun penjara. Tidak main-main dengan pelaku aborsi ilegal, karena ini sangat-sangat mencederai hati masyarakat atau orang tersebut bahwa janin tersebut layak hidup, layak bisa hidup secara normal, namun dipaksa keluar karena memang, mohon maaf, kedua orang tua tersebut dari janin tersebut tidak bisa melihat dari segi pikiran yang positif. Jadi menurut gua sekarang kesimpulannya adalah bahwa aborsi ilegal merupakan aborsi yang sangat tidak dikatakan berperi kemanusiaan, karena membunuh nyawa seseorang yang walaupun itu masih di kandungan,
Namun itu bisa dikatakan adalah pembunuhan janin yang dilakukan oleh seorang manusia, walaupun belum secara hidup, tapi dalam hal secara medis itu sudah dikatakan janin itu hidup. Nah, jadi simpulannya yang pertama, jangan sampai kita melakukan hubungan gelap atau hubungan-hubungan di luar pernikahan. Karena dampaknya pasti ketika kita melakukan suatu hal yang berdampak pada akhirnya kita mempunyai atau mengandung anak jika belum siap untuk menerima anak tersebut, sehingga dapat berpotensi melakukan aborsi ilegal. Yang kedua, kita harus melek bagaimana hukuman terkait dengan aborsi ilegal, sehingga kita bisa melakukan upaya tidak melakukan hal-hal tersebut, karena kita tahu dampak secara hukuman negatif itu dapat berakibat pidana kurungan sampai pidana denda, sehingga jika kita mau melakukan hal tersebut, kita akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan tidak akan melakukan aborsi ilegal tersebut. Yang ketiga, pemerintah harus menindak pelaku atau dokter-dokter kandungan yang ilegal untuk diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya, karena dia melakukan aborsi atau menghilangkan nyawa janin secara ilegal yang di luar aturan undang-undang. Hanya dokter-dokter yang sekarang ini melakukan praktek di luar undang-undang yang sah atau melakukan peraturan yang sah, menegakkan aturan yang sah, itu harus segera ditindak dan diberi hukuman seberat-beratnya, atau bisa dicabut izin dokternya kalau memang dia dokter. Tapi kalau ternyata dia bukan dokter, dia cuma belajar di internet, nah itu lebih berat lagi. Yang tiga, bagaimana pemerintah mengecarkan program-program yang bisa mengedepankan bagaimana supaya tidak melakukan hubungan intim di luar pernikahan, atau mungkin sedia alat kontrasepsi. Ini kita tidak bisa pungkiri bahwa tidak mungkin kita mencegah itu karena nggak bisa pemerintah memantau, namun himbauan untuk memakai alat kontrasepsi itu bisa dilakukan atau digencarkan. Samping itu juga pemerintah harus mengedukasi bagaimana anak-anak atau janin-janin tersebut supaya bisa hidup sehat, atau bagaimana solusi ketika memang sudah terjadi hubungan di luar nikah agar bisa diayomi pemerintah untuk para pelaku aborsi tidak akan melakukan itu. Mungkinkah dengan cara menikahkan para pasangan muda-muda ini, ataupun memberi jalan untuk bisa membuat anak itu hidup tanpa harus orang tua memikirkan beban-beban tersebut. Itu teman-teman semua, jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut. Kira-kira teman-teman semua, kalau memang ada yang sedang mungkin yang menonton video ini sedang merasakan juga hal-hal yang gua bahas tadi, nah silahkan teman-teman boleh tanyakan, maupun nanti secara pribadi ataupun secara di komen atau melalui komen. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, kalau memang sudah terjadi hal-hal tersebut, teman-teman sebisanya jangan melakukan hal-hal yang melakukan atau hal-hal pelanggaran hukum yang berakibat akan menjadi masalah untuk kedua kalinya, sudah kehilangan janin, bayi, dipenjara, dan dipisahkan oleh pasangan-pasangan teman-teman. Jadi banyak kerugian ketika teman-teman melakukan aborsi ilegal. Jadi itu teman-teman semua, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Dan jangan lupa tetap semangat, tetap positive thinking dalam hal apapun. Semoga apa yang gue sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan kalau memang ada pertanyaan bisa di kolom komen, ataupun nanti bisa secara pribadi kita bahas, atau nanti ketika teman-teman mau ada pertanyaan di komen, nanti kita buat video sesuai dengan pertanyaan teman-teman semua. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe video gue, dan tunggu video-video gue berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.